Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Iwantono, kalau melihat masuknya kasus Omikron, itu tadi dijelaskan Pak Susi, Pak Fakih, bahwa Wisma Atlet ditemukannya Omikron di Indonesia di lockdown. Kalau kemudian ternyata, semoga tidak terjadi, Omikronnya ini menyebar Pak di Indonesia, dan akhirnya kita harus menghadapi lagi pembatasan. Pengusaha sanggup tidak menghadapi akibat dari pembatasan itu? Ya, ini amit-amit ya. Amit-amit, semoga tidak terjadi. Jangan terjadi itu ya. Kalau dari sisi kesiapan internal, dalam pengertian kita merespon internal, gitu ya, untuk shift dari pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya kan udah 2 tahun kita. Sudah beradaptasi? Sudah beradaptasi dengan itu. Tetapi yang tidak siap itu adalah menghadapi demand yang akan turun. Karena PPKM itu kan sudah pasti menyebabkan pengetatan di mana-mana. Itu dampaknya pasti permintaan terhadap barang kita itu turun. Dan itu berarti income tidak ada gitu. Kalau income tidak ada, saya kira akan sangat parah. Ya, karena apa? Karena selama 2 tahun ini kita kan sudah minus ya. Kalau 2022 masih minus lagi, nah itu saya kira banyak yang akan kolab ya. Misalnya hotel-hotel itu sudah nggak mampu bertahan. Jadi jangan sampailah kemudian Omikron ini seperti Delta. Jadi saya setuju ya kalau ini kita anggap sebenarnya the end of pandemi gitu ya. Jadi sudah masuk ke sana. Babak akhir ya? Iya, karena begini, Omikron boleh dikatakan itu tidak berbahaya, tapi penyebaran yang tinggi itu menyebabkan nanti rumah sakit juga full. Kalau semua kena kan akhirnya begitu ya. Karena harus merawat ya? Harus dirawat semua, dan itu menyebabkan mobilitas penduduk juga akan sangat terbatas. Pemerintah pasti akan menerapkan lagi PPKM yang lebih ketat. Dan itu dampaknya pasti konsumsi akan sangat menurun. Kalau bicara kondisi sekarang Pak Iwantono, dibandingkan misalnya awal pandemi ya, di 2020 awal, sebetulnya pengusaha industri itu sudah mulai pulih atau seperti apa Pak kondisinya Pak? Ya sebenarnya titik terendah sudah terlampaui. Kita sudah mulai beranjak naik ya. Tapi jangan dibilang bahwa itu sudah normal. Itu masih jauh ya. Kalau pertumbuhan 7% kemarin semester 2 ya, semester 2 atau kemarin itu kan dari kondisi yang rendah sekali gitu. Benar-benar dari bawah ya? Benar-benar dari bawah. Gitu. Itu tidak berarti kemudian ekonomi sudah membaik. Kita bicara hotel misalnya, katanya okupansi sudah naik katakan ya. Tetapi ingat, okupansi itu tidak otomatis income-nya naik karena harganya sudah di drop. Ya kan? Perang harga sudah sangat tinggi. Jadi perbaikan ini tidak otomatis kita akan kembali kepada situasi sebelum pandemi. Tetapi arah yang baik itu tentu memberikan rasa percaya diri kita untuk menyongsong sesuatu yang lebih baik di depan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Pak Mas Rifki, kalau bicara soal pembatasan ya, kita sudah sama-sama tahu bagaimana dampaknya ke ekonomi. Semoga tidak terjadi. Kita bicara ini andai-andai, tapi kita harap Omikron ini tidak seperti Delta. Dampaknya seperti apa kalau kemudian ternyata penyebaran Omikron ini meluas? Penyebaran Omikron ini kan memang sebuah hal yang baru ya. Artinya memang masyarakat sendiri pun masih mempelajari kemudian ini apa gitu. Kita sudah melihat berbagai macam varian sebelumnya, Alpha, Delta, dan kemudian sekarang Omikron. Banyak uncertainty di sini. Dan tadi seperti yang Pak Iwantono sampaikan juga bahwa dari sisi dunia usaha pun sudah mulai beradaptasi. Artinya waktu misalnya kita bicara di tahun 2020 ini kita bisa bilang bahwa ini hal yang unprecedented. Kita belum tahu menanganinya seperti apa. Tapi along the way, kita sudah hampir 2 tahun, kita sudah mulai belajar bagaimana kemudian shifting terhadap behavior belajar baru. Behavior melakukan aktivitas ekonomi baru. Yang walaupun tidak ideal, tapi paling tidak kemudian kita sudah bisa beradaptasi. Nah, kemudian penyebaran Omikron ini kita nggak akan tahu kira-kira menyebarnya sejauh apa. Dan kemudian pembatasannya bisa
optimum apa gitu. Tapi yang kita pelajari dari varian-varian sebelumnya adalah bahwa kalau misalnya kita meng-underestimate penyebaran ini, kemudian kita meng-underestimate aspek kesehatan, pasti costly. Tidak hanya untuk pemerintah, tidak hanya untuk dunia usaha. Jadi artinya menyambung yang disampaikan Pak Iwantono tadi, dunia usaha sepertinya melihat ini sebuah hal yang hampir pasti terjadi gitu. Kemudian bagaimana nanti kita sama-sama membuat episode penyebaran ini menjadi sependek mungkin. Itu yang kemudian nanti membuat kita bisa betul-betul recover. Karena kalau kita expect untuk betul-betul menghindari penyebaran ini uncertainty-nya tinggi dan sulit untuk kita pastikan gitu. Jadi ini yang saya rasa kita coba optimumkan di second best world condition ini gitu dengan segala constraint-nya. Terima kasih Mas Rifki. Saya ke Pak Fakih. Pak Fakih, kalau kita ingat awal tahun ini Pak, sekitar Januari Februari itu kita melihat ada lonjakan kasus karena libur akhir tahun, ada libur Natal, Tahun Baru. Dan kita ini sekarang di masa yang mirip-mirip juga. Perlu ada persiapan atau treatment khusus tidak Pak Fakih supaya kasus yang terjadi karena Natal Tahun Baru tahun lalu tidak terulang lagi, apalagi sekarang ada varian Omikron, Pak Fakih? Ya, kita tahu kan bahwa virus ini cepat menular dari orang ke orang. Jadi tiap orang itu kemudian menulari ke orang lain yang berdekatan. Ya, memang dengan kenyataan seperti ini, kalau sekali lagi kalau sudah terindikasi ada transmisi lokal, maka memang PPKM ini perlu ditingkatkan kembali ke posisi yang untuk mencegah penularan lebih hebat lagi. PPKM kan berikut dengan tindakan-tindakannya misalnya pembatasan mobilitas, berkumpul dan lain-lain termasuk prokes termasuk juga vaksinasi, tracing dan testing. Kemudian yang kedua, ini strategi untuk penanganan kasus di lapangan, karena kita tahu kemungkinan besar ini kan memang gejala ringan yang banyak, karena memang ini lebih ringan dari virus sebelumnya, sehingga shelter-shelter untuk isolasi terpusat maupun isolasi mandiri itu harus disiapkan dengan baik. Jadi jangan mengandalkan rumah sakit karena sepertinya kasus ringan yang akan mendominasi. Baik, Pak Susiwiono, Pak, kalau melihat ancaman walaupun kita harapkan tidak menjadi berat, apakah kita masih punya anggaran, Pak Susi, untuk kemudian mengatasi varian Omikron ini? Ya, terkait dengan respon dari pemerintah, tadi sudah kami jelaskan di awal, untuk menerapkan PPKM sendiri, kita sudah menyiapkan beberapa skenario. Kalau nanti kasus konfirmasi harian sampai angka sekian, misalkan sampai 2.700 dan sebagainya, sudah ada beberapa skenario yang disiapkan sesuai dengan hasil ratas kemarin. Kemudian kalau terkait dengan anggaran, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk program PEN untuk pemulihan ekonomi nasional. Konteksnya adalah penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional yang di 2021 ini dialokasikan 744 triliun dari 5 klaster yang ada. Pemerintah juga sudah menyiapkan di 2022 alokasi sementara kira-kira sekitar 414 triliun. Namun demikian pengalaman selama ini nanti sangat dinamis tergantung dari perkembangan kasus COVID-19 di lapangan. Sehingga pemerintah sudah prepare dari awal kalau nanti harus antisipasi dan memberikan respon cepat terhadap perkembangan di lapangan, Mas Lee. Baik, terima kasih Pak Susi. Menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi susah-susah mudah. Bagaimana itu dilakukan kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges segera kembali.